Bab 771, Wanita Cantik. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, Distrik Sikeng. Kota Shenwu terbagi menjadi 10 area secara keseluruhan, tetapi menurut Yulan Ruo, yang paling kuat adalah 3 area. Satu adalah distrik Nancheng tempat keluarga Wu berada, satu adalah distrik Dongcheng tempat Protos Es dan Salju berada, dan satu adalah distrik Sikeng. Di ketiga tempat ini, ada ahli tingkat Raja Perang, dan jumlahnya tidak sedikit. Menurut peta, Xiao Yu membawa Yulan Ruo, dan butuh waktu hampir 2 hari untuk datang ke distrik Sikeng. Salah satunya adalah perjalanannya sangat panjang, dan yang lainnya adalah untuk menghindari pencarian. Melangkah ke distrik Sikeng, Xiao Yu melahirkan perasaan bahwa ini adalah ibu kota dari 3 kerajaan. Kemakmuran tidak mengatakan bahwa beberapa konstruksi jauh lebih mewah daripada area sebelumnya. Xiao Yu tidak memilih untuk tinggal di tempat terpencil kali ini, tetapi memasuki rumah besar tempat agama suci berada. Sejak kematian Dewa Mendung Gemingde, teratai hitam telah terbagi. Kepala Wali Yuyaji bergabung dengan kota Shenwu. Mereka tinggal di sebuah puri besar di distrik Sikeng. Xiao Yu berani masuk karena urat nadi ini. Yang paling kuat dari agama teratai hitam adalah Yuyaji. Bagi orang ini, jika Yulan dengan jijik berkata, Yuyaji memiliki bakat yang diproklamirkan sendiri dengan baik, yang lebih tinggi dari Xingluo, tetapi hanya sampai sekarang dengan kesempatan untuk secara resmi memengaruhi 10 raja, mereka masih mundur dan belum secara resmi memasuki 10 raja. Dengan kata lain, di puri besar, yang terkuat adalah raja yang unggul. Kekuatan Xiao Yu saat ini sama sekali mengabaikan level master ini. Bahkan jika Yuyaji mencapai level raja ke-10, badai mental akan membunuhnya. Oleh karena itu, Xiao Yu berani memasuki puri ini dengan berani. Puri itu sangat besar, dan Xiao Yu menemukan tempat di mana para bawahan tinggal. Setelah 4 atau 5 hari berkultivasi, Yulan Ruo juga telah pulih dan mampu berjalan di tanah, tetapi dia masih berjuang, dan semangat juangnya bahkan lebih baik. Ada sejenis ramuan dalam agama teratai suci. Namanya Huan Lingdan. Ramuan itu ditemukan oleh Dewa Yin Gemingde. Ramuan itu adalah jenis yang sangat langka. Jika aku bisa mendapatkannya, aku bisa pulih lebih cepat. Dia juga punya ramuan, tetapi tidak banyak, ramuan itu sudah lama habis, dan sebelum keluarga Han runtuh, dia menyadari masalahnya dan tidak punya waktu untuk mengambil beberapa obat mujarab tingkat lanjut. Adapun Xiao Yu, dia tidak pernah menggunakan ramuan apapun. Setelah beberapa kali mengubah bentuk tubuhnya, ditambah dengan latihan guntur dan latihan tubuh, dia pulih lebih cepat daripada meminum obat mujarab, dan dengan minuman mimpi di dalamnya, dia tidak pernah meminum obat mujarab. Kalau begitu aku akan mencarinya, kamu harus berhati-hati, ini tidak lebih baik daripada di luar. Kata Xiao Yu, aku belum begitu rapuh, Yulan Ruo bergumam. Oh, benarkah? Xiao Yu mengulurkan tangan dan meremas wajah Yulan Ruo yang lembut, aku mengolok-olokmu, kau menunjukkan padaku penampilan yang feminin. Yulan memejamkan mata dan berkata, ini adalah balasanku karena telah membunuhmu. Benarkah? Baiklah, saat aku kembali, mari kita tidur di tempat tidur, mari kita bicara dengan cahaya lilin di malam hari. Xiao Yu tertawa. Yulan berkata dengan tenang, Ice Dance tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yu tertawa, kau hebat, selalu saja Ice Dance yang menekanku. Dia menghentakkan kaki dan menghilang ke dalam ruangan. Yulan kemudian membuka matanya dan berkata dengan pelan, mungkin aku benar-benar salah sekali. Menurut keinginan dan dukungan Bingwu untuk Xiao Yu, keluarga Han tidak akan binasa. Hei, meninggalkan ruangan, Xiao Yu muncul dalam bayangan di dekat dinding. Saat itu sudah larut malam, dan semua orang terdiam. Ada juga patroli di rumah bangsawan itu, tetapi jumlahnya sedikit, hanya beberapa orang. Xiao Yu lolos dari patroli. Dia mengangkat telinganya, menyalakan hatinya, dan menguping suara-suara di sekitarnya. Alam tingkat menengah Uranus masih dekat dengan posisi superior Uranus secara nirkabel. Jangkauan komunikasi telinga ke telinga Xiao Yu telah berlipat ganda, dan semua suara datang. Ada dengkuran, beberapa pembicaraan, beberapa bisikan, dan semua jenis suara cinta gadis itu. Di bawah hatinya, di rumah bangsawan yang awalnya tenang, itu berisik, tetapi hanya ada satu suara. Itu menarik perhatiannya, dan suara itu masih familiar. Hei, apa yang harus aku lakukan? Ada kepahitan dalam kelembutan,
seolah-olah itu adalah orang yang lembut yang menghadapi masalah besar. Suara ini tidak terlalu familiar bagi Xiaoyu, tetapi dia memiliki ingatan yang dalam. Dia melihat kembali ke jendela sebuah bangunan kecil berlantai 3 di halaman yang jauh di kejauhan. Mencicit, jendela didorong terbuka, wajah menawan muncul di hadapan Xiaoyu, tetapi wajah itu tampak sedikit sedih, ditutupi oleh lapisan kesedihan, menatap bulan yang cerah sendirian. Ruyan, gadis ini adalah pelayan Dewi Suci Teratai Hitam, yang merupakan orang bijak Yulian, dan juga Ruyan yang memiliki perseteruan darah dengan Lian Yuxiang. Mereka telah bertemu sejak Kaisar Sila. Ketika Ruyan mengakuinya, dia percaya. Hal-hal Yu Yaji, Xiaoyu tersenyum sedikit, dan teknik seni tanah menghilang lagi. Di antara beberapa napas, Xiaoyu memasuki kamar Ruyan melalui operasi sakral tanah, duduk di meja, menatap Ruyan dengan punggungnya, dan berbisik lembut, kesedihan apa, bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Ruyan, yang tenggelam dalam pikirannya, terkejut, dan berbalik dengan cepat. Setelah melihat bahwa itu adalah Xiaoyu, dia tak dapat menahan rasa terkejutnya, bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku datang untuk memenuhi janjiku. Aku sudah mengatakannya di awal. Aku akan membuktikan bahwa Lian Yuxiang sudah mati. Sekarang aku datang untuk memastikannya kepadamu. Xiaoyu tertawa. Ruyan menutup jendela dan duduk di depan Xiaoyu. Benarkah? Benarkah? Xiaoyu mengangguk. Jangan muncul, tidakkah kau takut aku akan mengkhianatimu? Ruyan, Xiaoyu berkata, karena kau tidak takut aku tidak baik untukmu, mengapa aku harus takut kau akan mengkhianatiku, dan aku juga tahu bahwa kau adalah orang miskin. Ruyan Xiu mengerutkan kening, dan berkata, aku tidak suka menjadi sengsara. Aku tidak kasihan padamu, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya. Xiaoyu berbisik pelan, kau bisa mengikuti sisi Lian Yuxiang, dan telah bersabar sampai sekarang, kau telah membuktikan bahwa kau tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Lalu bagaimana kau berniat membuktikan bahwa Lian Yuxiang sudah mati? Ruyan, Xiaoyu mengulurkan tangannya, pegang tanganku dan masuklah jauh ke dalam hatiku, kau akan melihat semua yang ingin kau lihat. Kuas, mata Ruyan bersinar terang, apakah kau tidak takut aku akan mengambil kesempatan untuk membaca ingatanmu? Xiaoyu tertawa, melihat ingatanku sering membuat wanita tersesat. Pengalamanku terlalu mudah untuk menarik wanita cantik, jadi aku tidak takut. Kamu masih narsis. Ruyan tertawa mendengar apa yang dikatakannya. Dia mengulurkan tangan dan memegang telapak tangan Xiaoyu. Aku akan masuk. Xiaoyu tersenyum sedikit, melepaskan dirinya, dan membuka hatinya untuk Ruyan. Dalam asap, kamu melakukan keinginan ajaibmu untuk memadatkan rohmu sendiri ke dalam hati Xiaoyu, dan kamu juga melihat saluran spiritual. Ini adalah saluran spiritual antara kamu dan Lian Yuxiang, dia masih hidup. Wajah Ruyan tiba-tiba berubah. Xiaoyu tertawa, kamu akan tahu jika kamu masuk pembentukan saluran spiritual, seperti asap yang disaksikan oleh matanya sendiri. Xiaoyu tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun darinya, dan membiarkannya masuk. Namun begitu dia memasukinya, dia langsung terpental kembali oleh nyala api yang agung. Ruyan tersedak. Mengapa? Mengapa nyala api itu pendendam? Ini bukan Lian Yuxiang. Ruyan menatap Xiaoyu dengan ragu, tetapi saluran jiwa itu jelas dimiliki olehmu dan Lian Yuxiang. Aneh, biarkan aku membaca beberapa ingatanku. Xiaoyu tertawa. Apakah kamu yakin? Ruyan menatap Xiaoyu, apakah kamu tidak takut aku akan membaca beberapa rahasiamu? Xiaoyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membuka pintu menuju ingatan. Merindukan kebenaran kematian Lian Yuxiang, Ruyan tidak terlalu ragu, dan bahkan ketika dia masuk jauh ke dalam hati Xiaoyu, dia membaca ingatannya. Hal-hal yang jauh di dalam jiwa tidak dapat disembunyikan. Itu semua adalah gambar yang paling nyata. Ini seperti menonton film. Anda memiliki banyak pengetahuan tentang menumbuhkan hasrat spiritual, jadi dia tidak khawatir tentang hantu Xiaoyu. Kemudian dia membaca dari ingatan Xiaoyu bahwa roh jahat, yang merupakan keajaiban terbesar dalam sejarah, ada. Menangkan rumah itu. Ini hanya fakta legendaris, sehingga Ruyan melihat semuanya dengan matanya sendiri. Dia juga perlahan-lahan mundur dari dunia spiritual Xiaoyu, dan seluruh orang itu duduk di sana dengan lemah. Dia sudah mati. Apakah dia pergi seperti ini? Ruyan bergumam pada dirinya sendiri. Darah dan kebencian di rumah sebelumnya membuatnya menekan kebenciannya yang hampir gila, yang juga menjadi alasan baginya untuk bertahan,
Tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa musuhnya sudah mati, dan Ruyan tampaknya telah kehilangan pilarnya, dan seluruh orang itu akan runtuh dan tampak bingung. Dengan Xiao Yu, pikirannya kosong. Xiao Yu duduk di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin menangis, menangislah." Air mata keluar dari mata Ruyan. Dia terjun ke pelukan Xiao Yu, menggigit bahunya dengan keras, membuat rengekan yang menyakitkan, dan tubuhnya berkedut. Segala sesuatu yang telah ia perjuangkan sebelum ia selesaikan sendiri, semuanya telah berakhir. Ketika Ruyan merasa bahwa ia tidak kompeten, ia juga merasa bahwa ia telah kehilangan arah keberadaan. Ia hanya ingin menangis. Setelah 1 jam penuh, isak tangisnya belum berakhir. Asap hujan ewas seperti sincu setelah hujan, memancarkan godaan yang lebih menakjubkan. Ia tampaknya telah mengalami transformasi kualitatif dari aslinya, menawan dan mirip dengan perasaan Xian, dan ia tiba-tiba menjadi seorang dewi. Itu seperti perubahan mendasar. Pada saat ini, pesona yang dipancarkan Ruyan membuat Xiao Yu sedikit tersesat. Sambil mengedipkan mata dengan keras, Xiao Yu berkata, "Apakah ini masih asap?" "Tentu saja aku." Ruyan mengusap air matanya dengan santai. Xiao Yu menatap mata sebening kristal itu, dan hatinya tergerak, dan berkata, "Keinginan spiritualmu telah menembus. Apakah sudah mencapai tahap kesuksesan besar?" Ruyan mengangguk dengan lembut. Untuk waktu yang lama, apa yang menekan keinginan spiritualnya tidak pernah mampu menembusnya. Kebencian di hatinya mencegahnya melewati rintangan itu, tetapi latihannya telah tercapai. Sekarang saya tahu bahwa Lian Yuxiang telah dirasuki oleh roh-roh jahat. Sebaliknya, itu tidak ada lagi, simpul hati terbuka, dan keinginan spiritual secara alami lengkap. Apa yang menurutmu harus kulakukan di masa depan? Ruyan berkata dengan kosong. Melihat wajah yang berlinang air mata, Xiao Yu melahirkan kelembutan di hatinya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Ruyan, dan tangannya terulur. Kemudian dia tiba-tiba berpikir bahwa dia dan Ruyan tampaknya tidak begitu dekat. Melihat Dewa Xiao Yu yang tercengang, Ruyan tampaknya memahami pikirannya, dan dengan lembut menempelkan pipinya di masa lalu untuk menghindari rasa malu Xiao Yu. Setelah menghapus air mata di bulu mata Ruyan yang panjang, Xiao Yu berkata dengan lembut, "Kamu bisa melakukannya sendiri, melakukan apapun yang kamu inginkan, dan tidak mengikat dirimu di masa depan. Kamu tidak ingin aku bergabung dengan kota suci? Membantumu?" Ruyan bertanya. Xiao Yu berkata, "Aku tidak suka mengekang orang lain, dan aku tidak suka meminta orang lain untuk membalas dengan sedikit bantuan, itu bukan gayaku." Ruyan berkedip dan berkata, "Tetapi ketika aku membaca ingatanmu, aku melihat dengan jelas bahwa kamu telah berhubungan seks denganku, dan kamu ingin mendapatkan tubuhku." Batuk. Xiao Yu, yang awalnya baik dan ramah, hampir dicekik oleh Ruyan. "Aku baru saja melihatnya, kamu ingin mendapatkan tubuhku." Ruyan masih berkata, "Kamu juga sedikit menyukaiku, tetapi kebanyakan orang miskin, kamu lebih menyukaiku, sekarang kamu membantuku menyelesaikan Hujan Hong, aku memberimu kesempatan, kamu bisa mendapatkan tubuhku." Dia berdiri, dan gaun itu dengan sempurna menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah. Awalnya menawan dan menawan, sekarang Ruyan, seorang ahli hasrat magis, memancarkan pesona yang luar biasa, dan pesonanya bahkan lebih kuat dari Xian. Bagaimanapun, Xiao Yu mendapatkan Xian, dan Ruyan tidak memiliki godaan kuat yang dibawa oleh jari-jarinya. Pada saat itu, Xiao Yu merasakan nyala api yang menyala-nyala tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya dan langsung menuju ke kepalanya, menyebabkan alasannya hampir runtuh. "Ruyan!" Xiao Yu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jari ramping ditekan di bibir Xiao Yu, duduk perlahan di lengannya seperti asap, merasakan panas dari tubuh beruang yang terbakar, dan tubuhnya yang mempesona bergetar, pasangannya yang menawan ada sentuhan cahaya yang menawan di mata, bersandar dengan lembut di lengan Xiao Yu, duduk dengan pantatnya perlahan, merasakan respon kuat Xiao Yu, wajahnya tidak bisa menahan lingkaran cahaya perawan yang menawan. "Apakah kau ingin memilikiku?" ucapnya seperti mimpi buruk. Xiao Yu tersentak, dan baru saja akan berbicara, hawa dingin tiba-tiba datang dari lubuk hatinya, dan datang dari saluran spiritual, sehingga ia sadar bahwa ia hampir tersesat. "Kau merayuku," bisik Xiao Yu, terkikik. Tawa seperti lonceng perak terpancar dari mulut Ruyan. Ia dengan lembut melepaskan diri dari pelukan Xiao Yu. Jika ia mengelilingi meja seperti kupu-kupu, ia pergi ke sisi lain dengan pipinya di tangannya dan berbaring di atas meja.
Anda benar-benar tergoda setelah keinginan untuk berubah selesai, tetapi lihatlah. Dia mengulurkan jari-jari gioknya sedikit, dan masih ada rasa malu di wajahnya. Xiaoyu menunduk, dan celananya bahkan terangkat. Dia segera memerah dan telinganya merah, berbalik dengan malu, memunggungi Ruyan, dan berusaha keras untuk menenangkan dirinya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi lebih impulsif. Apakah kamu ingin aku membantumu? Ruyan berkata ketika dia sampai di telinga Xiaoyu, mengembuskan napasnya, penuh godaan. Kegembiraan luar biasa Xiaoyu benar-benar hancur. Apakah kamu berani merayuku lagi? Aku akan menggunakan kekuatanku, kata Xiaoyu dengan ganas. Ruyan lari sambil tersenyum, keadaan menawan juga menghilang, digantikan oleh penampilan suci, memberi orang perasaan es dan bulan yang bersih, seolah-olah tidak dapat diganggu-gugat. Baiklah, tunggu sampai kamu menyukaiku sedikit lebih banyak, maka aku akan memberikan diriku padamu, kata Ruyan. Ruyan, kata-kata Xiaoyu bahkan lebih menggoda, seperti tembakau yang berduka. Apakah benar apa yang dikatakan orang lain? Kamu awalnya mengatakannya, membaca ingatanmu, pengalamanmu akan membuat wanita cantik tersesat. Bukankah wanita cantik, orang-orang juga tersesat? Xiaoyu memutar matanya, mengalahkannya. Asap sihir magis begitu hebat. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoyu menutup matanya dan menghilangkan semua gangguan. Seluruh orang menjadi halus, dan segala sesuatu di luar dirinya tidak dapat lagi mengganggunya. Asteris-asteris itu secara alami keluar. Ruyan, bisakah kita bicarakan ini? Xiaoyu berkata dengan sungguh-sungguh. Ruyan melihatnya seperti ini, dan menyatu, duduk di seberangnya. Oke, mari kita bicara, aku mendengarkan. Xiaoyu hanya mengatakan apa yang terjadi pada Yulan Ruo. Aku berharap untuk menempatkan Yulan Ruo di sini, jadi lebih aman. Oke, tidak masalah. Ruyan setuju dengan sangat sederhana. Dia menatap mata Xiaoyu, tetapi kamu tidak takut aku mengkhianatimu. Xiaoyu tertawa, aku percaya pada mataku, kamu tidak akan. Jika Ruyan sedikit terkejut, dia bisa memikirkan bagian dari ingatan Xiaoyu yang dibaca, dan dia merasa lega lagi, berkata, baiklah, wanita cantik ini ditentukan olehmu. Aku belum makan dengan baik. Xiaoyu melirik lekuk tubuh yang indah itu dan menelan ludah. Ruyan mengangkat dadanya dan tertawa, selamat datang kapan saja. Xiaoyu tiba-tiba mundur, dan dia menghilang ke dalam ruangan dengan kaki pincang. Ketika dia pergi, Ruyan berkumpul dan berbisik pelan, dendam itu dendam, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Dia menghela napas, membuka jendela lagi, dan melihat Xiaoyu berdiri di halaman sambil menyeringai padanya. Saat itu hati Ruyan tiba-tiba dipenuhi dengan harapan, seolah-olah melihat bagaimana cara melangkah maju. Itu hanya perasaan sesaat, tetapi itu membuat Ruyan merasakan nasibnya sendiri untuk pertama kalinya kembali ke tempat sebelumnya. Yulan Ruo belum beristirahat. Tidak berhasil, Yulan Ruo bertanya. Xiaoyu ingat bahwa dia ada di sini untuk membayar Lingdan, dan berkata dengan malu, maaf, aku lupa. Lupa, Yulan Ruo juga terkejut, tetapi Xiaoyu telah melupakannya. Dia hanya menceritakan pertemuannya dengan Ruyan, tentu saja, menyembunyikan hal-hal buruk yang Ruyan rayu padanya. Setelah mendengarkan ini, wajah Yulan Ruo agak jelek. Aku berkata, bahkan penyihir yang menyelamatkanku lupa untuk melupakan bahwa itu adalah seorang wanita cantik. Ini hanya kecelakaan, dan aku juga ingin dia membantu kita bisa mendapatkan berita yang lebih berguna. Xiaoyu menjelaskan, jika Yulan sama sekali tidak percaya. Xiaoyu juga tahu bahwa dia tidak percaya, jadi dia tidak lagi berselisih dengannya dan mengulurkan tangan untuk memeluknya. Jangan sentuh aku, apakah kamu sudah mencuci tanganmu? Aku ragu apa yang kalian lakukan bersama. Yulan Ruo berteriak. Hal ini membuat Xiaoyu kesal, kita hanya tinggal beberapa menit, dan aku sangat buruk. Butuh beberapa menit untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengapa butuh waktu 1 jam? Menjijikkan, wajah Yulan Ruo memerah. Hei, Xiaoyu tidak lagi membela diri, mengulurkan tangan untuk memegang Yulan Ruo, dan telapak tangannya masih mencengkeram pantatnya yang montok. Kupikir kau telah merayuku, dan mengendalikan tanganku untuk menyentuhmu. Aku masih tidak tahan. Jika kau hidup, jika kau merayu seorang pria, aku bisa menahannya, apalagi yang lain. Jika Yulan malu mati, dia tidak punya energi, menoleh dan menggigit bahu kiri Xiaoyu dengan keras, aku membiarkanmu berbicara omong kosong. Nah,
Setelah beberapa saat, kedua bahu wanita itu digigit oleh wanita itu. Pada saat ini, Xiao Yu menemukan bahwa wanita tidak mudah untuk diganggu, terutama wanita cantik, yang sekali gila dapat menggigitmu seperti anjing. Ketika dia datang ke kamar Ruyan, Yulan Ruo mendapatkan kembali tatapan dingin dan bangga itu. Seperti kesepian dari perasaan dingin dan sepi, dan Ruyan hanya mengucapkan beberapa patah kata, itu bukan lagi wajah Xiao Yu seperti tikus tanah. Perubahan itu membuat Xiao Yu diam-diam memberinya acungan jempol, tetapi mendapat kebrutalan Yulan Ruo di giginya. Ruyan, aku mendengar bahwa agama teratai hitammu memiliki obat, adalah produk suci penyembuhan, apakah kamu tahu siapa yang memilikinya? Xiao Yu bertanya. Ruyan tertawa, aku punya satu di tanganku. Selama pembicaraan, dia mengeluarkan ramuan, menunjukkan warna kemerahan dan memancarkan aroma samar. Gemingde memurnikan total 10 obat dan memberikannya kepada Yu Yaji. 3, aku mendapat 1. Hanya ada 3, mengapa dia memberimu? Yulan Ruo berkata. Xiao Yu mengerutkan kening, meskipun dia juga aneh, tetapi pertanyaan langsung Yulan Ruo menunjukkan bahwa dia sangat skeptis terhadap Ruyan, dan tentu saja membuat Ruyan tidak nyaman. Ruyan tersenyum acuh tak acuh, berkata, karena dia ingin memanfaatkanku. Apa gunanya membuatnya kembali? Yulan Ruo terus bertanya. Xiao Yu berbalik dan memunggungi Ruyan, menatap Yulan Ruo dengan tajam, mengangkat telapak tangannya, menunjuk pantat Yulan Ruo yang gemuk, yang berarti kamu berbicara dengan nada ini lagi, dan hati-hati aku memukulmu. Hasilnya adalah ketidakpedulian Yulan Ruo. Ruyan seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berkata dengan lemah, Yu Yaji memiliki ambisi yang besar, tetapi kekuatannya terbatas. Kelas peringkat ke-10 tidak memiliki banyak status di kota Shenwu, tetapi dia baru saja mulai memengaruhi kelas peringkat ke-10, jadi demi statusnya sendiri, dia ingin aku menjadi boneka bagi Wu Yuanzhen, tetapi dia tahu sifatku dan tidak akan pernah setuju, jadi dia memberiku obatnya dan mengatakan bahwa itu melalui obatnya dan rahasia seni bela diri. Untuk membantuku meningkatkan kekuatanku secara paksa, aku dapat membalas dendam dari Lian Yuxiang. Petik 2. Orang tua ini, mengapa dia tidak pergi dan menjadi pengecut? Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengumpat begitu mendengarnya. Ruyan menahan senyum dan berkata, apakah kamu cemburu? Melihat penampilan keduanya, Yulan Ruo geli dan berbisik, seks. Setelah dijelaskan, Yulan Ruo tidak lagi curiga bahwa dia masih hidup. Ini juga merupakan keajaiban penyembuhan, dan meleleh di pintu masuk, tetapi untuk sesaat, obatnya dioleskan, dan wajah Yulan Ruo juga menjadi merah. Yang utama adalah bahwa kekeringan tampaknya telah menghilang dan pertempuran telah pulih. Meskipun sedikit, dia setidaknya bisa mengurus dirinya sendiri. Berikan aku obatnya, aku akan membayarnya kembali, kata Yulan ringan. Seperti cerobong asap, Xiao Yu membalaskan dendamku, ini hanya untuk berterima kasih padanya, aku memberikannya padamu. Yulan Ruoxiu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, dia adalah dia, aku adalah aku, dan kebaikanku tidak membutuhkannya untuk kembali. Sejak awal, Yulan sangat kesal dengan sikap Rulan, dan Ruyan sedikit kesal. Xiao Yu melihat sakit kepala, dan kedua wanita itu bertengkar. Dia segera menghentikan Ruyan dari serangan balik. Jika Yulan berutang terlalu banyak padaku, dia takut dia tidak jelas. Dia tidak bisa mengembalikannya padaku. Petik 2. Bukankah ini yang kamu pikirkan? Ruyan mengulurkan tangan dan menyodok dada Xiao Yu, melirik wajah dingin Yulan Ruo, dia tertawa, aku keluar dulu. Akan Nana pergi. Yulan kemudian berkata kepada Xiao Yu, kamu telah bekerja sama dengan orang lain untuk menggertakku. Aku melihatmu menggertak orang lain. Xiao Yu cemberut, orang-orang akan memberimu keajaiban. Jika kamu bertanya padaku, dan menggunakan nada itu, kamu tahu, itu akan menyakiti orang, tidak semua orang. Itu sama baiknya denganku. Aku telah dikejar olehmu berkali-kali, dan aku harus mengurus makanan dan minumanmu. Wajah Yulan Ruo tiba-tiba memerah, dia berkata dengan marah, keluar, keluar. Xiao Yu meregangkan punggungnya dan berkata, keluarlah dan pergilah. Hei, aku harus tidur nyenyak. Akhir-akhir ini, aku menunggumu setiap hari, dan itu benar-benar membuatku lelah. Melihat Xiao Yu menutup pintu, jika Yulan berbaring lagi, wajahnya semakin merah dan semakin parah. Selama 4 atau 5 hari, dia sudah cukup lelah untuk berbicara,
apalagi hal lain, terutama. Memikirkan hal itu, Yulan Ruo sangat kesal. Keluar dari kamar Yulan Ruo, Xiao Yu melihat Ruyan berdiri di ujung koridor dan tersenyum padanya. Kupikir kau akan tinggal di rumah malam ini. Dia adalah penguasa Bingu. Xiao Yu menatap, memikirkan Bingu, dia tidak bisa menahan tawa. Pulau Malaikat terbuka, dan mereka bisa bertemu. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi pada Bingu sekarang. Seperti cerobong asap, menari es memiliki status tinggi di benakmu. Lihatlah seringaimu. Xiao Yu tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan wanitanya cukup banyak. Mungkin ada lusinan wanita yang tak tertandingi oleh mereka yang kuat, tetapi mereka semua adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Kamu menyeringai lagi, aku cemburu. Teriak Ruyan. Xiao Yu melangkah maju dan tersenyum, Ruyan, aku juga cemburu, kamu berjanji untuk menjadi jangkrik bagi orang lain. Aku juga ingin menjadikanmu boneka, tetapi kamu lebih asteris bagiku, hei. Ruyan menghela nafas, sudah waktunya untuk menumbuhkan perasaan. Xiao Yu berkata di sini, dan berhenti menggodanya, dan ekspresinya menjadi serius. Ruyan, apakah kamu tahu bahwa aku tidak pergi? Apa tujuan sebenarnya tinggal di sini? Seperti cerobong asap, aku bertanya-tanya, itu tidak akan pernah untukku. Setengah menebak, kata Xiao Yu. Aku tidak percaya, jika kamu kebetulan bertemu denganku, apakah kamu akan memikirkanku? Ruyan meliriknya, tetapi, mengetahui bahwa kamu berbohong, aku masih sangat senang, setidaknya kamu mulai memahamiku. Xiao Yu merasa malu. Dia lupa bahwa ragam spiritual adalah persepsi hati seseorang. Dia belajar dari pemurnian Yuxiang bahwa begitu ragam spiritual mencapai keadaan penuh, meskipun tidak mungkin untuk memiliki kemampuan membaca pikiran, setidaknya satu hal adalah dapat memahami kebenaran ucapan. Katakan, untuk apa? Ruyan menelan Tyrannosaurus. Xiao Yu berkata dengan suara yang dalam. Warcraft ini memiliki kekuatan kaisar pertempuran. Protos es dan salju mengumpulkan darah keluarga Han. Tujuannya adalah untuk menggunakan darah Phoenix yang tersisa untuk membangkitkan Tyrannosaurus yang menelan, jadi aku harus berhenti. Wajah Ruyan tiba-tiba berubah, jika kamu dan Yulan berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Menelan Tyrannosaurus untuk pulih, pasti akan ada sejumlah besar penjaga ahli, bukankah kamu akan mati? Xiao Yu berkata dengan ringan, terkadang, saat tahu bahwa itu sudah mati, kamu harus pergi mengetahui bahwa itu sudah mati, kamu harus pergi. Nada suaranya hambar, tetapi dia mengeluarkan suara. Ruyan menatap Xiao Yu, dan tiba-tiba melahirkan perasaan bahwa ini adalah pria sejati dan pria sejati. Dengan kemampuan Xiao Yu, bahkan jika binatang pemakan naga itu adalah kaisar perang, selama dia menyembunyikannya dan berlatih keras, tidak ada yang salah dengan mencapai level kaisar, tetapi dia memilih cara ini, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk yang muda dan tua di kota suci. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ruyan bertanya, aku tidak tahu di mana Tyrannosaurus itu sekarang, jadi aku harap kamu dapat membantuku mendengarkan berita. Kata Xiao Yu. Ruyan mengerang sedikit dan berkata, aku punya cara. Wu Yuanzhen yang Yuyaji ingin aku nikahi besok akan datang. Kita bisa menangkapnya. Wu Yuanzhen ini mungkin tahu sesuatu. Posisi Wu Yuanzhen di keluarga Wu. Kata Xiao Yu. Kakak ipar. Ruyan mencibir, namun, kakak ipar ini berbeda dari yang lain. Kakeknya adalah Raja Api Suci Wu Lifang, ayahnya adalah tiga tetua keluarga Wu, dan kakak laki-lakinya adalah Wu Yuanfang. Anda mungkin tidak mengenal Wu Yuanfang. Nah, status orang ini di keluarga Wu adalah yang kedua setelah Wu Dongtian. Dikatakan bahwa dia adalah seorang idiot seni bela diri dan hampir gila dalam kultivasi. Jika Wu Dongtian memiliki dewa tiga warna, patriark keluarga Wu berikutnya adalah Wu Yuanfang, jadi dia menangkapnya. Wu Yuanzhen, dia seharusnya bisa tahu sedikit tentang berita itu. Petik 2, Wu Yuanfang. Xiao Yu secara alami mendengar tentang orang ini, dan dia mengingatnya. Pada saat itu, tetua kedua krona dari Pulau Suci menyebutkan bahwa Wu Yuanfang adalah darah seni bela diri, yang mungkin dia temui di Pulau Malaikat. Salah satu musuh terbesar tidak menyangka bahwa identitas Wu Yuanfang begitu tinggi. Wu Yuanzhen, iya, itu dia. Kata Xiao Yu. Ruyan menyeringai, lalu bagaimana aku harus menghadapinya saat dia datang menemuiku besok? Xiao Yu berkata, dalam perjalanan dia datang, tangkap dia.
maka akan ada kemungkinan terungkap. Kekuatan Wu Yuanzhen biasa-biasa saja, tetapi hanya level pelangi. Tetapi dia memiliki hewan peliharaan ajaib, yaitu Unicorn S dan World of Warcraft peringkat menengah. Ruyan, Xiao Yu tertawa, tidak ada yang perlu ditunggu. Tidak ada kata-kata dalam semalam. Menjelang siang hari berikutnya, distrik Sikeng juga menjadi ramai. Banyak keluarga memiliki ratusan ribu orang. Mereka tidak mengenal orang-orang di keluarga mereka sendiri, apalagi orang-orang di keluarga lain. Hal ini menyebabkan orang-orang ini bertindak sebagai orang yang lewat satu sama lain. Bisnis tidak ada hubungannya dengan keluarga. Oleh karena itu, jalanan ramai dan sangat ramai. Melalui keinginan spiritual yang berfluktuasi, penampilan Xiao Yu juga mengalami perubahan luar biasa, seperti pria berwajah hitam berusia 30-an. Ruyan berubah menjadi wanita yang sangat biasa melalui hasrat magis, duduk bersama Xiao Yu di lantai 2 sebuah restoran. Apakah kamu yakin dia akan melewati jalan ini? Xiao Yu berkata, ini adalah jalan terjauh menuju rumah bangsawan tempat teratai hitam berada, tetapi ini adalah jalan memutar. Ruyan tertawa, dia pasti akan melewati sini. Anak perempuan dari 3 keluarga di jalan ini cantik, dan dia akan pergi bermain setiap kali dia berkunjung, dan mungkin bahkan bermain di tempat. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, dan ada orang-orang seperti itu. Dalam hal ini, Ruyan tampaknya telah terbuka. Jika kamu, aku khawatir itu akan terjadi. Apakah aku tipe orang seperti itu? Xiao Yu memutar matanya. Bagaimana jika aku menunggumu? Ruyan mengedipkan mata. Mata Xiao Yu berbinar dan dia berkata, pasti merepotkan untuk bermain terlebih dahulu. Jika kamu tidak senang, maka bawalah kamu bersamamu. Bisakah kamu melakukannya? Kata Ruyan. Begitu Xiao Yu ingin menjawab, dia mendengar langkah kaki dari tangga. Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Jika dia tidak mendengar suara itu sepanjang waktu, dan benar-benar tidak dapat mendengarnya, dia akan menoleh ke belakang. Saya melihat 3 orang datang ke atas. Mereka semua berusia 27 atau 8 tahun, dan mereka tidak mewah. Saya tidak sengaja menurunkan langkah kaki saya, tetapi saya sangat riang. Jelas, saya sangat ahli dalam hal keterampilan tubuh. Kekuatan orang-orang ini cukup rendah. Ketajamannya tampaknya seperti pembunuh. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Karena di kota Shenwu, dapat dikatakan bahwa musuh melihat sekeliling. Begitu terungkap, Xiao Yu sangat berhati-hati. Ketika dia melihat ketiganya, dia juga memperhatikan mereka. Seperti Fle, mereka mudah ditangani. Oh, Yi Rong. Xiao Yu secara alami tidak akan khawatir Ruyan salah membaca. Para ahli keinginan magis adalah yang paling berwibawa di Yi Rong ini, keluar. Tentu saja, ini adalah kemampuan paling dasar setelah keinginan spiritual selesai. Bahkan jika itu adalah Master Yi Rong, aku juga bisa mengamati penampilannya setelah Yi Rong, dan melukis warna aslinya. Ruyan berkata dengan percaya diri. Dia melirik salah satu dari mereka dan menggambarkan secara singkat penampilan orang itu. Ketika Xiao Yu mendengarnya, ada kilatan cahaya di matanya. Apakah kamu tahu? Ruyan bergumam. Kamu seharusnya melihatnya, kata Xiao Yu. Pikirkanlah sejenak, seperti cerobong asap ketika kamu mengatakan ini. Tampaknya sedikit terkesan, tetapi sangat samar. Xiao Yu tertawa, kurasa kamu menaruh pikiranmu padaku saat itu, tidak memperhatikan orang lain, tampaknya pesonaku terlalu besar. Narsisme, Ruyan tertawa. Siapa dia? Zhao Tingxuan, Xiao Yu berkata dengan ringan. Benarkah? Mengapa dia juga ada di kota Shenwu? Ruyan sedikit terkejut. Zhao Tingxuan, pemimpin generasi muda keluarga Zhao yang melekat pada keluarga Zheng dari keluarga asasin, pernah bermain melawan Xiao Yu di kota Natania Kekaisaran Turo, dan karena ia menampilkan keterampilan bertarung tubuh keluarga Zhao, mengejar angin, membuat Xiao Yu mengerti gaya kedua angin dan hujan bergerak seperti awan. Jadi Xiao Yu sangat terkesan dengan orang ini. Keluarga Zhao juga ada di sini. Xiao Yu berbisik dalam hatinya, bertanya-tanya apakah keluarga Zhao datang atau berapa banyak orang yang datang. Jika ada banyak orang, mungkin itu dapat digunakan untuk memblokir kebangkitan Tyrannosaurus yang menghancurkan. Lagi pula, bagi pihak Zheng Xiao, kebangkitan binatang naga yang menghancurkan bukanlah yang ingin mereka lihat. Jika mereka menggunakannya untuk menyampaikan informasi, Perkins pasti akan terkejut. Agaknya, Perkins juga akan melempar Raja Panah. Ling Zunxin menarik, bagaimanapun,
keduanya sekarang saling menahan. Dalam hal ini, masih ada harapan besar untuk membunuh Tyrannosaurus yang menghancurkan. Mantra teleportasi titik tetapnya hancur, dan tidak ada cara lain untuk mengirimkan informasi, tetapi Zhao Tingxuan seharusnya memiliki bakat, terutama mereka adalah keluarga asasin. Mereka memiliki metode transmisi unik mereka sendiri dalam kecerdasan. Apakah kamu ingin menggunakannya? Ruyan bertanya. Xiaoyu tertawa, orang yang mengenalku juga Ruyan. Serahkan padaku untuk menanganinya, aku berjanji untuk membuat mereka percaya pada masalah menelan Tyrannosaurus. Ruyan berkata sambil tersenyum, sangat percaya diri. Baiklah, bagus. Tentu saja Xiaoyu mempercayai kemampuan Ruyan dalam hal ini. Mereka berdua berbicara sambil makan, Xiaoyu juga mengangkat telinganya untuk mendengarkan, tetapi ternyata tidak ada informasi yang berguna. Percakapan antara ketiga Zhao Tingxuan tampak santai, tetapi Xiaoyu merasa bahwa itu adalah beberapa kata-kata rahasia keluarga Zhao. Yang lain tidak dapat mendengar informasinya. Lebih dari 10 menit kemudian, Wu Yuanzhen dari Ruyan muncul di ujung jalan. Pria ini sangat tampan, tetapi rongga matanya cekung, wajahnya sedikit pucat, sekilas, dia terlalu berwarna, cekung, mengendarai seluruh tubuh yang terbungkus lapisan sisik putih, dan Warcraft bertanduk, yaitu World of Warcraft yang relatif langka. Unicorn baju es. Di belakang Wu Yuanzhen, ada 4 penjaga, yang dapat dikatakan sebagai penjahat, dan kekuatan mereka tidak lemah, semuanya adalah kekuatan tingkat pelangi, 1/1. Dia akan memasuki toko kain itu. Putri pemilik toko kain itu baik padanya. Ini adalah kesempatan kita, Ruyan berbisik, dan benar saja, Wu Yuanzhen turun dari kudanya ketika dia melewati toko kain. Mengemas unicorn baju es dan memasuki toko kain di dalam toko kain, terdengar tawa di loteng. Xiaoyu masuk melalui seni sakral tanah, dan Ruyan menyampaikan informasi tentang binatang naga yang menghancurkan itu kepada keluarga Zhao seperti Zhao Tingxuan. Keempat anak buah Wu Yuanzhen sedang mengobrol di halaman. Adapun unicorn lapis baja es yang berdiri di samping loteng, tampaknya menjaga keselamatan Wu Yuanzhen yang berapi-api yang sedang bertarung dengan wanita di lantai atas. Kamu mengatakan tuan kita benar-benar. Mengapa Ruyan, wanita cantik yang menyesakkan itu, tidak bermain? Dia ingin bermain sebagai putri pemilik toko kain. Meskipun wanita ini terlihat cantik, payudaranya besar dan payudaranya bulat. Tetapi jarak antara Ruyan dan Ruyan terlalu besar. Kamu tahu kentut, tuan itu memiliki firasat. Itu sangat menggoda seperti asap. Tuan tidak bisa memakannya sekarang. Setiap kali aku melihatnya, itu mudah tersinggung. Jika aku tidak melampiaskannya terlebih dahulu, aku tidak akan asteris mati. Hei, itu yang nenek katakan. Aku melihat Ruyan hari itu, dan aku sangat pelit. Aku pulang dan berbicara dengan ibu mertuaku selama lebih dari setengah jam. Ibu mertuaku masih bertanya-tanya. Aku sangat buruk. Beberapa asteris tertawa dan mengobrol. Xiaoyu menatap dingin ke arah mereka berempat, dan kemudian menatap unicorn lapis baja es. Tidak akan sulit baginya untuk masuk. Tuhan mungkin telah mengambil Wu Yuanzhen tanpa menyadarinya, tetapi unicorn lapis baja es dan Wu Yuanzhen memiliki untuk kontrak. Wu Yuanzhen dapat memberitahu unicorn Bingjia melalui kontrak. Uranus, Warcraft dapat berbicara. Unicorn lapis baja es dapat sepenuhnya memberitahu Raja Surga Api Suci Wu Lifang, jadi dia akan mengepungnya. Jadi jika kamu ingin melakukannya, kamu harus berurusan dengan orang ini dan Warcraft terlebih dahulu, dan kamu tidak boleh membuat orang lain khawatir. 4 master tingkat pelangi dapat diabaikan. Xiaoyu menatap unicorn lapis baja es, membuat sedikit perhitungan, menghentakkan kakinya dengan lembut, dan melakukan seni tanah, lalu menghilang. Muncul lagi, sudah di sebelah kiri unicorn berbaju es. Begitu dia muncul, telapak tangan Xiaoyu melesat ke leher panjang unicorn Bingjia. Dia ingin memotongnya dan memutus vitalitasnya. Ketika dia melesat, unicorn Bingjia bereaksi. Bagaimanapun, itu adalah Warcraft kelas menengah, sangat sensitif. Unicorn Bingjia terlambat untuk berdesis mengingatkan Wu Yuanzhen dan yang lainnya bahwa dia tiba-tiba menoleh dan menggunakan unicorn panjang untuk mengambil pergelangan tangan Xiaoyu. Sudut-sudutnya sangat tajam, berkilau dengan perak. Kali ini, jika diambil, saya khawatir itu adalah nasib lengan yang dipotong. Xiaoyu mendengus dingin, lengannya terpelintir aneh, dan tanduk itu menggesek lengan bajunya, dan telapak tangannya terluka parah di leher unicorn es. Klik, retakan baju es. Namun,
Kerangka unicorn lapis baja es itu belum hancur, dan yang marah itu akan melakukan serangan balik dengan marah. Tangan kiri Xiao Yu memancarkan cahaya dingin, dan pedang terbang berbentuk bintang panjang muncul di tangan kirinya. Di leher, inilah trik membunuh yang sebenarnya. Pisau itu menembus ke dalam tubuh, dan gas pisau menembus leher dan memotong tenggorokan. Unicorn lapis baja es itu gagal mengeluarkan jeritan sebelum jatuh ke tanah. Siapa? Yang ini juga mengilhami keempat master seni bela diri. Mereka hanya bertanya dan berkata Xiao Yu telah menembak hantu. Tingkat pelangi. Menghadapi master tingkat menengahnya, tidak ada perlawanan sama sekali. Begitu Xiao Yu berjalan lewat, keempatnya sudah mati. Dia tidak berhenti sama sekali, dan langsung masuk ke kamar tempat Wu Yuanzhen dan wanita itu dirawat. Saya melihat bahwa Wu Yuanzhen sedang membungkuk di atas seorang wanita dan berbaring di atas meja, membanting roknya ke atas, memperlihatkan pinggul putihnya. Wu Yuanzhen melepas celananya dan bersiap untuk membawa senjata. Hah, Unicorn Bingjia, Wu Yuanzhen bertanya dengan bingung. Wanita di bawahnya memutar pinggulnya dan mengerang, cepatlah, mati. Wu Yuanzhen menyeringai, Xiao Shaohuf, lihat Tuan Ben tidak bisa mati hari ini. Godaan wanita itu membuatnya mengabaikan perasaan kematian unicorn lapis baja es. Orang yang begitu putus asa, Xiao Yu pertama kali bertemu. Dia melesat di belakangnya dan di belakang mereka. Tampar, tampar, dua tamparan membuat mereka pingsan. Xiao Yu berjalan pergi bersama Wu Yuanzhen. Beberapa menit kemudian, dia datang ke tempat terpencil di sisi selatan distrik Xikeng. Ini adalah janji dengan Ruyan. Setelah menyampaikan informasi kepada Zhao Xuanting, dia datang menemuinya lagi. Xiao Yu membawa celana Wu Yuanzhen kepadanya dan menunggu dengan tenang. Namun, untuk sesaat, Ruyan muncul di depan. Baiklah, kata Xiao Yu. Ruyan tertawa, ini hanya masalah kecil, apakah kamu menangkap Wu Yuanzhen? Dia berjalan mendekat dan menendang Wu Yuanzhen, kodok juga ingin makan daging angsa. Wu Yuanzhen yang tidak sadarkan diri terisak-isak oleh tendangan ini dan menjadi sadar. Oh, sakit. Ruyan. Wu Yuanzhen melirik Ruyan yang berdiri di depannya, dan kemudian berdiri dengan tergesa-gesa. Apakah kamu setuju denganku? Ah, sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yu menendangnya dengan tendangan. Wu Yuanzhen terbanting ke tanah dan tidak berteriak. Xiao Yu tidak tahu di mana harus mengambil seikat daun busuk dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apakah kamu mengenalku? Xiao Yu menendang dadanya dengan dingin. Meludahkan daun busuk, Wu Yuanzhen, yang hendak marah, melihat wajah Xiao Yu, dan tiba-tiba tampak malu. Apakah kamu Xiao Yu? Mengapa kamu ada di sini? Senang rasanya mengetahui siapa aku. Sekarang aku memintamu untuk menjawab, jika aku berbohong, aku akan memotong pembicaraanmu. Xiao Yu berkata dengan dingin. Aku peringatkan kamu, jika kamu berani menyentuhku, aku janji. Wu Yuanzhen belum selesai berbicara, Xiao Yu menekan kakinya dengan keras, dan dia hampir kehabisan napas saat menginjaknya. Xiao Yu berkata dengan dingin, aku katakan terakhir kali, apa yang aku minta, apa yang kamu katakan, jangan mengancamku, itu tidak akan membantuku, itu hanya akan membuatmu semakin tidak nyaman. Ruyan tertawa, kamu bertanya, paling banter, kamu hanya menanyakan sesuatu, atau aku akan bertanya. Dia datang ke Wu Yuanzhen sambil tersenyum. Xiao Yu kemudian melihat mata Ruyan bersinar dengan lingkaran cahaya merah muda. Bahkan jika dia berdiri di samping, dia hanya melihat sedikit cahaya, dan dia sedikit tersesat, mengetahui bahwa ini seharusnya menjadi sarana untuk mengendalikan pikiran. Ruyan, yang telah mencapai banyak keinginan spiritual, masih dapat menggunakannya dengan bebas dalam hal ini, terutama dalam menghadapi Wu Yuanzhen, yang tidak terlalu bertekad. Tak lama kemudian, Wu Yuanzhen pun hilang di mata Ruyan, tatapannya lurus, tubuhnya kaku, dan wajahnya kusam. Ceritakan semua rahasia yang kau tahu. Suara Ruyan terdengar seperti mimpi buruk. Kemudian Wu Yuanzhen mulai berbicara. Sejak pertama kali mengintip seorang wanita yang sedang mandi, dia terus mengoceh. Dia berbicara selama hampir 1 jam sebelum selesai, dan pada saat ini, Wu Yuanzhen terbunuh, Warcraft terbunuh, dan hilangnya Wu Yuanzhen telah membuat keluarga Wu khawatir dan mulai melakukan pencarian. Anak ini tahu banyak, dan bahkan menguasai Wu Dongtian dan saudara-saudaranya, tidak heran jika kayu limbah dapat dihargai. Xiao Yu tertawa, seperti flu, apa yang dia lakukan? Tentu saja,
membunuh. Xiao Yu mengangkat kakinya dan menginjak dada Wu Yuanshen, dan segera menghancurkan organ dalam Wu Yuanshen dan mengorbankannya. Ayo pergi. Keduanya kemudian pergi dan kembali ke kediaman Ruyan. Mereka langsung masuk ke ruangan tempat Yulan Ruo berada. Setelah meminum Huan Lingdan, setelah 1 malam, semangat juang Yulan Ruo pulih banyak, dan penampilan keseluruhan orang itu baik-baik saja. Apa untungnya? Yulan bertanya apakah mereka melihat keduanya. Xiao Yu tertawa, panennya bagus, seperti Wu Dongtian dan saudara laki-laki dan perempuannya memiliki hubungan, pemimpin keluarga Wu dan anak-anak haram, Wu Yuanshen pernah bermain. Jika kamu baik-baik saja, keluarlah. Yulan Ruoqiang. Ruyan mendorong Xiao Yu sedikit, dia berkata, kita sudah tahu di mana Tyrannosaurus menelan matahari. Saya tidak tahu apakah ilusi Xiao Yu, bahkan jika sikap Yulan terhadap Ruyan telah berubah, itu selalu memberi orang perasaan menolak orang ribuan mil jauhnya, seolah-olah meremehkan untuk mengetahuinya, atau kinerja kesombongan dan tinggi. Singkatnya, kedua wanita itu tetap bersama selalu membuat Xiao Yu memiliki kemungkinan perang kapan saja, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Untungnya, ini adalah periode yang luar biasa, kedua wanita itu masih menahan diri. Bagaimana kondisi Tyrannosaurus yang melahap? Yulan Ruo bertanya, mayatnya terpelihara dengan baik, dan semuanya belum rusak. Darah Phoenix dalam sejumlah besar darah keluarga Han yang dikumpulkan oleh Ice and Snow Protoss telah dirangsang hingga tingkat tertentu, sehingga kebangkitan binatang naga yang menghancurkan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Ruyan berkata, sejauh yang diketahui Wu Yuanshen, mereka mungkin mulai membangkitkan kembali Tyrannosaurus yang melahap itu setelah 40 hari. Tempat itu berada di tempat yang disebut zona terlarang gurun, tetapi nama itu sudah lama ku dengar di sini, tetapi belum pernah mendengarnya. Yulan Ruo tiba-tiba mengangkat alisnya. Bahkan jika dia baru saja memulihkan kekuatannya ke level tertinggi sekarang, dia masih merasakan rasa penindasan yang kuat. Jenis paksaan yang hanya dimiliki oleh kelas 10 membuat Xiao Yu dan Ruyan sedikit tidak nyaman. Area terlarang gurun, apakah kamu yakin? Kata Yulan Ruo, itu ada di sana, apakah ada masalah? Tanya Xiao Yu. Yulan Ruo meliriknya dan berkata, area terlarang gurun adalah tempat paling berbahaya di kota Shenwu. Bahkan jika Protoss es dan salju dan keluarga Wu paling terkonsentrasi di kota Shenwu, area terlarang gurun juga merupakan area paling berbahaya. Mengapa? Xiao Yu dan Ruyan tidak mengerti. Karena formasi mantra yang rusak di daerah terlarang di zaman kuno didasarkan pada seluruh daerah terlarang, begitu memasukinya, ada kemungkinan memicu formasi mantra. Sejauh yang saya tahu, ketika kota Shenwu pertama kali dibangun, secara tidak sengaja tanah terlantar yang ditemukan itu secara tidak sengaja dipicu, dan ada banyak wabah mantra berbasis bumi di dalamnya dengan segera, membunuh seorang raja perang dalam waktu 3 menit. Kata Yulan Ruo, dengan cara ini, akan lebih merepotkan untuk menghentikan kebangkitan Tyrannosaurus yang melahap. Ruyan merasa bahwa semuanya sangat sulit. Xiao Yu berkata, itu belum tentu. Mungkin mereka akan melakukannya terlebih dahulu dan menghapus mantra yang tidak lengkap. Selain itu, apakah mereka tidak takut? Itu juga akan memengaruhi mereka. Dia mengalihkan topik dan berkata, butuh waktu 1 bulan untuk kebangkitan Tyrannosaurus untuk menelan matahari. Sebelum itu, kita memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Setelah mendengar ini, Yulan menatap Xiao Yu dengan ragu. Xiao Yu berkata, dari mulut Wu Yuanshen, Ruyan juga menanyakan 2 hal. Yang pertama adalah bahwa pada malam hari setelah hari ke-7, mutiara roh kayu langit akan lahir. Tianmu Lingsu, benarkah? Yulan Ruo berkata, seharusnya tidak ada yang salah, kata Xiao Yu. Yulan Ruo Dao berkata, sekarang aku tahu bahwa ada 9 manik-manik roh, yang sesuai dengan 7 atribut, ditambah 2 atribut kayu dan emas, yang memiliki efek yang sama dengan 7 pola dewa di Pulau Malaikat, terobos ranah Raja Perang dan masuki Dewa Kaisar Semi Perang. Jika kita lahir, kita harus menemukan cara untuk merebutnya. Petik 2. Xiao Yu juga telah mendengar tentang peran manik-manik roh dan pola dewa, tetapi itu tidak lengkap. Hanya diketahui bahwa kekuatan pelindung dari 7 pola dewa dan 4 binatang besar tampaknya serupa, tetapi aku tidak tahu. Anda dapat menerobos ranah Kaisar Kuasi. Lalu ada misteri Yuling Ruo yang tampaknya tahu beberapa manik-manik roh dan pola ilahi. Aku, kata Xiao Yu. Jangan tanya, aku tahu itu. Jika Yulan memotongnya secara langsung, jika kamu ingin tahu misteri manik-manik roh dan pola dewa ini,
kamu dapat bertanya kepada harimau putihmu, dan menunggu untuk membuka segel di Pulau Malaikat Suci, mengembalikan ontologi. Saya pikir ingatan warisan yang disegel itu juga akan dihidupkan, dan hanya itu yang dapat memberikan jawaban yang akurat, tetapi manik-manik roh dan pola dewa dapat membuat orang menerobos puncak level Raja Pertempuran, melangkah ke kanan Kaisar Pertempuran juga benar. Itu adalah rahasia yang ditinggalkan Suzaku untuk keluarga Hanku. Petik 2. Apakah Suzaku mengangkat segelnya? Xie Aoyu bertanya-tanya. Yulan Ruo berkata, tidak, Suzaku hanya kebetulan, garis segel pertama telah diangkat, dan titik-titik sporadis dalam ingatan yang diwariskan adalah tentang manik-manik roh dan pola dewa, tetapi juga mengatakan. Xie Aoyu berkata dengan tidak sabar, apakah kamu Yulan Ruo? Bagaimana kamu bisa mengembalikan ibu mertua dan ibumu? Kamu tidak akan terluka sekalipun, dan kepalamu akan menjadi konyol. Terjebak, Yulan Ruoqi mengangkat kakinya di bawah meja dan menginjak Xie Aoyu dengan keras, melotot padanya, dan berkata, juga mengatakan, jika salah satu dari 9 manik-manik roh dan 7 pola dewa diperoleh oleh seseorang dengan darah para dewa dan iblis, maka itu akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan semua upaya kaisar kuno akan sia-sia. Petik 2. Dewa, garis keturunan. Benar-benar ada dewa dan iblis di dunia ini. Xie Aoyu berkata tiba-tiba. Yulan Ruo dan Ruyan keduanya menggelengkan kepala. Setidaknya sejauh ini, semua informasi mereka menunjukkan bahwa para dewa dan iblis hanya dibuat-buat, dan sedikit orang percaya bahwa benar-benar ada dewa dan iblis. Jika tidak, pesan Suzaku sama sekali tidak ditujukan. Xie Aoyu berkata pada dirinya sendiri, itu adalah binatang suci, dan tubuhnya kemungkinan besar adalah naga suci dari keluarga naga. Bagaimana bisa dikatakan secara acak, pasti ada yang salah, sepertinya Bai Hu mengangkat segelnya, aku ingin bertanya dengan jelas. Ketiga orang yang awalnya tertarik sedikit tertekan. Bagaimanapun, nama garis keturunan iblis membuat orang merasa tidak ada yang baik, terutama binatang Suzaku yang sudah lama tidak dikenal. Ini terutama benar jika semua upaya yang dilakukan oleh Kaisar kuno untuk menghilang menjadi sia-sia. Merasakan beratnya situasi. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa sebelum menghentikan kebangkitan binatang naga pemakan Jepang, ada 2 hal. Selain yang satu ini yang menangkap manik roh kayu langit, apa hal lainnya? Yulan Ruo bertanya. Xie Aoyu tertawa, masalah ini jauh lebih hidup. 33 hari kemudian, semua anak muda yang secara paksa meningkatkan kekuatan mereka akan keluar dari bea cukai. Pada saat itu, Wu Dongtian akan cemas untuk mereka secara pribadi, tujuannya adalah untuk berbicara tentang malaikat suci. Pentingnya perjalanan ke pulau itu juga untuk melepaskan dendam satu sama lain dan menyatukan dunia luar. Itu juga dapat dianggap sebagai mobilisasi sebelum perang. Saya bermaksud untuk berpartisipasi dan membiarkan mereka hidup, tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk membunuh langit seni bela diri. Mengenai pembunuhan Xie Aoyu terhadap Wu Dongtian, jika dia tidak mengetahuinya, dia hanya akan menganggapnya sebagai lawan, tetapi Yulan Ruo tahu bahwa itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Maria, jadi dia mengerang sedikit dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu bisa selama periode ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan cara bagiku untuk pulih, dengan bantuanku, untuk membunuh Wu Tiantian. Xie Aoyu berkata dengan main-main, tentu saja, aku sangat tertarik untuk mengembalikan Lingdan. Karena ada 2 di tangan Yu Yaji, tentu saja aku harus mencari cara untuk mendapatkannya. Selama 7 hari penuh, Xie Aoyu tidak menemukan tempat di mana Ling Lingdan berada, yang merupakan tempat peristirahatan Yu Yaji. Ruyan tidak menemukannya, seolah-olah Yu Yaji telah menghilang begitu saja, tetapi semua orang tahu bahwa Yu Yaji memang mundur, berdampak pada ranah 10 raja. Selama 7 hari, bagi Yulan Ruo, pemulihan kekuatan masih lambat. Bagaimanapun, efektivitas anggur mimpi masih terbatas. Oleh karena itu, penyitaan Tianmu Lingzu tidak dihadiri oleh Yulan Ruo. Dia terus tinggal di loteng Ruyan dan beristirahat dengan tenang. Selama 7 hari ini, kota Shenwu juga kacau. Kuncinya adalah untuk menemukan pembunuh yang membunuh Wu Yuanzhen. Xie Aoyu tidak ditemukan. Akibatnya, seorang master yang dikirim oleh Zheng Xiao diidentifikasi. Secara alami, pertempuran besar diperlukan. Zheng Xiao juga dengan cara ini, Xie Aoyu membawa gangster yang membunuh pembunuh Wu Yuanzhen. Pada sore hari ke-7, Xie Aoyu dan Ruyan datang ke tempat yang dikatakan Wu Yuanzhen akan menggali Tianmu Lingzu. Lokasinya di kota Shenwu, di tengah hutan di distrik Xikeng dan distrik Beicheng, hutannya rimbun dan penuh rumput liar,
tinggi badan orang berapa, dan ada juga serangan Warcraft. Tempat yang sangat sepi. Namun, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa bunga dan pohon di sini memancarkan napas kehidupan yang sangat kuat, kelopaknya cerah, daunnya hijau lembut, dan wanginya harum. Setelah Xiaoyu dan Ruyan datang, mereka menemukan pohon yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang sangat rimbun, dan mereka bersembunyi di dalamnya. Sulit bagi orang luar untuk melihatnya. Xiaoyu berusaha sekuat tenaga untuk menjangkau batas, mendengarkan semua suara dalam radius hampir 200 meter. 200 meter tampaknya agak tidak berarti di tempat terbuka ini. Jika seorang master menyelinap masuk, itu akan langsung dapat dijangkau sejauh 500 atau 600 meter, jadi Xiaoyu juga sangat terkonsentrasi dan mengamati dengan saksama. Adapun Ruyan, dia mencondongkan tubuhnya ke samping, dan melalui dedaunan yang tidak rata, mengagumi keindahan matahari terbenam dan langit yang jauh. Waktu berlalu setiap menit. Menunggu, matahari terbenam dan bulan yang memudar muncul di sebelah timur. Saya segera melihat bulan yang bengkok tergantung di langit, tetapi sekelilingnya sunyi dan tidak ada suara. Bahkan kelahiran Tianmu Lingzu mungkin menyebabkan beberapa reaksi alami, seperti pertumbuhan bunga dan tanaman yang gila. Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah kata-kata Wu Yuanzhen itu benar. Tetapi Ruyan membiarkannya berbicara dengan mengendalikan pikiran, jadi kecuali Wu Yuanzhen tahu itu palsu. Saat itu, sekitar pukul 3 atau 4 pagi, Xiaoyu merasa bahwa dia mungkin telah tertipu. Hari ini hampir cerah, dan ini adalah hari kedua, tetapi masih belum ada gerakan, jadi Ruyan merasa ada yang tidak beres. Set, ada seseorang di sini. Xiaoyu berbisik tepat saat Yan ingin berbicara, dan dia menunjuk dengan tangannya ke kiri depan. Jika Ruyan melihat ke bawah jari-jarinya, dia melihat bahwa dua orang terbang di sini ratusan meter jauhnya, dan tubuh mereka hampir menyekat tanah dan tampaknya takut terlihat. Mereka menahan napas dan memperhatikan dengan saksama. Kedua pria itu dengan cepat terbang melewati mereka, tetap berada lebih dari 100 meter jauhnya, dan memperhatikan dengan saksama melalui cahaya bulan. Ruyan berbisik, keduanya adalah ayah dan anak, di kota Senwu status seni bela diri sangat tinggi. Pria parubaya itu disebut Wutong. Dia adalah 5 tetua baru dari seni bela diri. Dia disebut Wunan. Dia juga generasi muda dari keluarga Wu, elit di antara elit sejati. Petik 2. Xiaoyu juga telah mendengar tentang kedua orang ini, terutama Wunan. Sejak awal kota suci baru saja didirikan, dia mengetahui dari mulut Ziyan bahwa Wunan dapat memberinya gelar Pulau Suci Malaikat. Salah satu pria yang menjadi ancaman di industri. Mari kita lihat sebelum berbicara. Xiaoyu berkata, pada saat ini, ketika orang-orang tidur paling nyenyak, sekitar pukul 4 pagi, itu juga merupakan kegelapan sebelum fajar, dan tidak ada apa-apa selain keheningan, dan hanya suara serangga sesekali yang terdengar. Setelah kedua ayah dan anak itu berhenti, mereka tidak segera bertindak, tetapi melihat sekeliling. Memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, kedua talenta itu berkumpul kembali, berjalan lebih dari 30 meter ke utara, dan berhenti di depan genangan air kecil. Wunan muda berkata, "Ayah, apakah kita benar-benar ingin melakukan ini?" Wunan, kamu harus ingat bahwa orang tidak mati untuk diri mereka sendiri. Wutong, seorang pria parubaya, berkata dengan dingin, meskipun kita berada di arah umum dan kepentingan keluarga Wu adalah yang terpenting, manik-manik kayu hari ini harus terlebih dahulu kita dapatkan. Datanglah dan bereksperimen. Jika kita bisa mendapatkannya, Anda juga dapat menghasilkan keuntungan bagi keluarga, tetapi jika Anda memberikannya kepada orang lain, status Anda dalam seni bela diri akan dipertanyakan di masa depan. Ingat, Anda harus meninggalkan hal-hal baik untuk diri sendiri, bahkan dalam keluarga. Konflik kepentingan. Jika tidak, bagaimana mungkin saya hanya menjadi 5 tetua? Jika demikian, lupakan saja hal-hal itu. Dia melihat ke medan di sekitar genangan air kecil. Anda pasti berada di genangan air kecil ini. Skyward Lingzu. Petik 2. Wunan berkata, pasti di sini. Saya melihatnya dari sebuah buku kuno. Ayah, jangan remehkan genangan air kecil ini. Air ini hampir memiliki 1/5 efektivitas air kehidupan. Bunga dan rumput apapun dapat tumbuh dengan cepat selama Anda menanamnya. Dia berbicara, memetik rumput, dan melemparkannya ke genangan air kecil. Tak lama kemudian,
Rumput liar yang tingginya tidak lebih dari 10 cm itu tumbuh dengan cepat hingga setinggi satu orang, dan tidak ada niat untuk berhenti. Wu Nan mengulurkan tangan dan mengambilnya lalu membuangnya. Tentu saja, kata Wu Tong penuh semangat. Siapa yang bisa berpikir bahwa mutiara roh Tianmu disembunyikan di tempat seperti itu benar-benar mengejutkan. Wu Nan, apakah kamu siap? Ada tingkat kepastian tertentu untuk mendapatkan persetujuan mutiara roh Tianmu. Wu Nan tersenyum pahit. Aku memiliki keyakinan untuk membuatnya lahir lebih awal, tetapi sulit untuk mendapatkan pengakuan. Ayah, kamu tidak tahu, manik-manik spiritual ini sangat spiritual, kecuali mereka mengenalinya, jika kamu secara paksa mengambilnya, itu bukan tidak mungkin, tetapi utilitasnya akan mengurangi 80% dari diskon. Wu Tong dengan bangga berkata, Naner, kamu masih berpikir terlalu sedikit, apalagi diskon 80%. Bahkan jika kamu kehilangan 90%, jangan lupa, bakatmu tidak kalah dengan Wu Dongtian, jadi untuk penilaianmu, kamu dapat mencapai Raja Perang dengan kekuatanmu sendiri, dan itu tidak akan menjadi masalah. Jika kamu mendapatkan efek 20% dari mutiara roh kayu langit, tidak akan sulit untuk mencapai puncak Raja Perang, dan kemudian kamu akan mendapatkan beberapa spiritual kultivasi dari keluarga Wu saya. Ada harapan besar untuk menjadi kaisar prajurit. Petik 2. Wu Nan, yang selama ini kurang percaya diri, dikatakan memiliki dua mata. Baiklah, mari kita mulai, biarkan Tianmu Lingzu lahir. Wu Tong menepuk bahu Wu Nan. Wu Nan memfokuskan kepalanya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu dari cincin luar angkasa, dan ketika dia menyemprotkannya, dia melihat bintang-bintang seperti bubuk fosfor jatuh ke genangan air kecil, dan kemudian dia mulai memobilisasi kekuatan mentalnya dan membaca mantra di mulutnya. Meluncurkan mantra untuk memaksa Tianmu Lingzu lahir lebih awal. Dengan bunyi mantra, Xiao Yu jelas merasakan bahwa napas bunga dan pohon di sini semakin kuat, dan napas kehidupan menyatu ke dalam genangan air kecil. Setelah beberapa saat, napas kehidupan mengembun menjadi tetesan kecil, mengambang di atas genangan air kecil, mengembara maju mundur. Mantra Wu Nan selesai, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa benda hijau dan menaburkannya di atas tetesan air itu, lalu menekan ke bawah dengan tanganmu, tetesan air semuanya jatuh ke dalam genangan air kecil. Panggilan, Wu Nan menghela napas lega dan melangkah mundur setengah langkah. Baiklah, sebentar lagi akan lahir. Begitu suaranya jatuh, ada sedikit getaran di tanah, dan Xiao Yu dan Ruyan juga melihat bunga-bunga dan pohon-pohon di sekitar mereka tumbuh liar. Rumput liar asli yang tingginya satu orang naik hingga ketinggian 3 atau 4 meter dalam sekejap. Pohon-pohon yang menjulang tinggi itu bahkan lebih tegak, setiap pohon telah mencapai ketinggian setidaknya 100 meter. Air di genangan air kecil itu juga berputar ke atas, dan titik cahaya hijau kecil muncul dari pusaran, itulah tepatnya. Tianmu Lingzu sedikit cahaya hijau, jika manik-manik hijau memancarkan napas kehidupan yang kuat, jauh lebih dari 130 meter, Xiao Yu merasakan rasa kehidupan yang kuat, seluruh orang itu menyegarkan. Dia bahkan menduga bahwa jika Yulan ada di sini, cederanya dapat mempercepat pemulihan. Tianmu Lingzu dan Xiao Yu memiliki Lingzu Skyfire dan Tianfeng Lingzu yang sama dalam ukuran mereka, dan mereka sangat bulat, tetapi warnanya berbeda. Ada apa? Xiao Yu menemukan bahwa Ruyan tampak aneh. Ruyan bertanya-tanya, bagaimana perasaanku bahwa ada sesuatu yang memanggilku? Memanggil, Xiao Yu telah menggunakan sinertong. Suara apa yang secara alami ingin dia dengar seperti asap terlebih dahulu, tetapi dia tidak dapat mendengarnya, kemudian melihat manik-manik roh kayu hari itu, dan hatinya tergerak, apakah itu manik-manik roh kayu langit? Memanggilmu, Tianmu Lingzu mengenalimu. Petik 2, tidak jelas, seolah memanggil dari lubuk hatiku. Ruyan, cobalah berkomunikasi dengan Tianmu Lingzu dengan hatimu. Kata Xiao Yu, mengangguk pelan. Ruyan memejamkan mata dan berkomunikasi dengan penuh perhatian. Xiao Yu tidak responsif. Dia juga menyeringai, dan diperkirakan dia tidak memiliki peluang dengan Tianmu Lingzu. Meskipun dia memiliki atribut kayu, dapat dilihat bahwa kedua saudara Jinbu Jintang bukanlah atribut cahaya dan atribut gelap, tetapi mereka dapat memperoleh manik-manik roh cahaya langit dan manik-manik roh gelap langit. Itu menunjukkan bahwa manik-manik roh ini memilih Tuhan, bukan untuk melihat apakah atributnya sesuai, itu seharusnya alasan lain. Memikirkan hal ini, pikiran Xiao Yu tidak memiliki alasan untuk memunculkan apa yang dikatakan Yulan Ruo, darah para dewa dan iblis.
Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba mengeluarkan keempat kata ini dari benaknya, tetapi mereka tampaknya berakar dan bertunas, Xiao Yu tidak dapat melupakannya. Naner, jangan khawatir, berkomunikasilah dengan hatimu terlebih dahulu, dan cobalah untuk mendapatkan Tianmu Lingzu mengenali Anda. Jika Anda tidak dapat menjarah dengan paksa, jangan gunakan yang kuat. Wu Tong berkata dengan tenang, menekan kegembiraan di dalam hatinya. Wu Nan memfokuskan kepalanya. Dia juga mencoba merasakan. Wu Tong berada di samping, berhati-hati agar tidak diganggu oleh orang-orang atau Warcraft, dan melihat reaksi Mu Lingzu hari itu dengan harapan, berharap untuk mengenali Wu Nan. Dengan cara ini, seorang Wu Tong dan Xiao Yu, keduanya menantikan pengamatan. Setelah lebih dari 10 menit, Tianmu Lingzu tiba-tiba bergetar. Punya kesempatan, Wu Tong berkata dengan mata cerah, terkejut. Xiao Yu juga melihat keterkejutan di dalam hatinya. Dia menatap Ruyan dan wajahnya tenang. Dia tidak tahu apakah dia telah berkomunikasi dengan Tianmu Lingzu atau Wu Nan berkomunikasi dengan Tianmu Lingzu. Hanya bisa menyaksikan perubahan Tianmu Lingzu. Frekuensi gemetar Tianmu Lingzu semakin cepat, dan akhirnya mencapai tingkat yang menakjubkan. Bersamaan dengan gemetarnya, jejak udara kehidupan terpancar dari atas, dan melambai-lambai. Saat itu Wu Nan tiba-tiba membuka matanya. Bagaimana? Wu Tong bertanya dengan penuh semangat. Tetapi tanpa menunggu Wu Nan menjawab, saya melihat bahwa Lingzu kayu itu, mengendus, hari itu, terbang menjauh dari Wu Nan, dan membelai cahaya hijau zamrud ke lokasi tempat Ruyan berada. Adegan ini membuat Wu Tong terhenti. Xiao Yu sangat gembira, dan Ruyan dikenali. Seseorang mendapat persetujuan dari Tianmu Lingzu. Wajah Wu Nan berubah. Wu Tong kemudian bereaksi dan menjadi marah, seseorang, keluarlah dari tetua ini. Dia meninju ke arah penerbangan Mu Lingzu hari itu. Kekuatan Wu Tong di level utopia secara alami sangat kuat. Pukulan ini membuat semua gulma, kerikil, dan pohon meledak di depannya, dan kekuatan yang mengerikan menghantam sebuah lorong seperti ular piton yang nyata. Terimalah Tianmu Lingzu dengan mudah, tinggalkan yang lainnya. Xiao Yu berbisik kepada Ruyan, dia terbang keluar untuk memblokir kekuatan pukulan itu. Boom! Hanya dengan pukulan acak, kekuatan Wu Tong berhasil dilawan. Xiao Yu tidak berhenti, dan segera melakukan keterampilan tubuhnya dan berubah menjadi aliran fotolistrik. Seperti cahaya, Xiao Yu, yang bermain dengan kecepatan penuh, dapat secepat Liu Qicheng di puncak level Raja Pertempuran. Kecepatan yang mengerikan, jauh dari kecepatan level 10 Raja, apalagi Wu Tong yang lebih unggul dari level Raja. Hanya merasakan bunga di depannya, Wu Tong menemukan bahwa Xiao Yu telah mendekat. Dia hampir dikondisikan oleh pukulan, dan tubuhnya mundur. Tetapi saat dia melangkah mundur, dia menemukan bahwa pukulan itu ternyata kosong dan tidak ada gunanya. Awan seperti kabut, Xiao Yu menunjukkan jenis angin dan hujan kedua, seperti gumpalan asap, lewat, tanpa jejak roh jahat, tetapi itu tidak dapat diprediksi. Tidak bagus. Wu Nan kemudian mengembangkan perasaan berbahaya, dan dia tidak ragu untuk menampilkan kekuatan pelindung terkuat, yang unik bagi keluarga Wu. Sebuah topeng menyelimutinya, dan ada naga biru di topeng itu. Oh, Xiao Yu benar-benar tidak peduli dan melambaikan tinju. Keterampilan bertarung, Balong Kuan, kekuatan penjaga naga biru tergantung pada kekuatan peserta pameran. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kekuatannya. Dengan kekuatan Wu Nan, yaitu bawahan tingkat Raja Surgawi, kekuatan penjaga naga biru yang dipamerkannya dapat menahan raja biasa serangan master tingkat menengah, tetapi Xiao Yu bukanlah master tingkat menengah biasa. Dia sendiri sangat dekat dengan level atas Uranus. Efektivitas tempurnya bahkan lebih menakjubkan, dan penguasaan keterampilan bertarungnya lebih mengerikan dari satu, terutama kekuatan Balong Kuan, yang melembutkan kekuatan 5 jenis Balong Kuan yang dia pahami, yang benar-benar mengerikan. Boom! Dengan satu pukulan, penjaga naga biru itu tiba-tiba muncul banyak retakan. Keterampilan bertarung, lolongan panjang. Ini adalah teknik bertarung ketiga Xiao Yu yang dipelajari dari tinju naga. Dapat dikatakan bahwa dia pernah menemaninya untuk menyapu suatu periode waktu, diikuti oleh pukulan pertama. Klik, topeng itu hancur seketika. Tinju Xiao Yu tidak berkurang, mengenai dada Wu Nan. Suara patah tulang datang, dan jantung Wu Nan benar-benar cekung. Mulutnya juga memuntahkan darah, menatap tuan tinju itu, wajahnya pahit. Aku tidak pernah mengira aku belum pernah ke Pulau Malaikat, mati di tangan Xiao Yu-mu.
Setelah itu, dia jatuh terlentang dan mati. Naner, Wutong menatap tubuh Wu Nan dengan mata merah, hampir berteriak gila-gilaan, lalu dia menatap Xiaoyu seperti orang mati, menggertakkan giginya dan berkata, Xiaoyu, aku ingin kau mati. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, meledak seperti bola meriam. Itu cepat dan luar biasa. Keputusan cepat. Xiaoyu tidak ingin tinggal di sini lagi, hanya Wutong yang meraung, takut akan ketahuan. Dia memutar pergelangan tangannya dan pisau bulan muncul di tangannya. Naga pertempuran hancur. Kilatan cahaya dingin disertai ledakan naga yin, seperti sepasang latihan, pedang Xiaoyu bersatu, dan mereka menghantam lengan Natong. Bahkan ketika Xiaoyu berada di peringkat bawah Uranus, dia memiliki pengalaman membunuh peringkat atas Uranus. Sekarang kekuatannya meningkat, dia lebih dekat ke level atas Uranus. Dia secara alami lebih santai. Epi Wutong tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung dipotong oleh Monval Knife. Dengan suara keras, tubuh Wutong dipotong menjadi dua bagian oleh Xiaoyu, dan dia meninggal di tempat. Tampar, tampar, tepuk tangan terdengar dari belakang. Xiaoyu tiba-tiba berbalik untuk melihat sekeliling, dan ada 5 atau 6 orang muncul lebih dari 30 meter di bawah pohon tempat Ruyan berada. Di antara mereka adalah Zhao Xuanting, pemimpin generasi muda keluarga Zhao. Jika menaksir jaraknya, Xiaoyu setidaknya berjarak 130 meter dari lokasi Ruyan, sementara Zhao Xuanting dan yang lainnya hanya berjarak lebih dari 30 meter. Yang lebih penting, ada 10 master tingkat raja di sekitar Zhao Xuanting. Dia bisa bertarung dengan percaya diri, tetapi jarak di surga terlalu besar, dan keluarga Zhao juga memiliki kemampuan untuk mengikuti angin dan keterampilan tubuh yang tidak bergerak cepat. Xiaoyu tidak yakin, dia hanya menatap Zhao Xuanting dengan dingin. Zhao Xuanting, apa yang kamu inginkan? Kata Xiaoyu dengan dingin. Zhao Xuanting tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu, guru agungmu dari 3 warna dewa, apakah kamu mengatakan bahwa kesempatan untuk membunuhmu ini ada di depan kita, apakah kita akan melepaskannya? Bunuh aku. Xiaoyu cemberut, dengan jijik berkata, itu bukan kesombonganku, itu hanya beberapa dari kalian, aku benar-benar tidak memiliki kesabaran, paling banter, itu untuk memprovokasi penguasa kota Shenwu. Jangan menakut-nakuti aku dengan orang-orang kota Shenwu. Sebagai seorang pembunuh, membunuh adalah hal pertama. Tujuan perjalanan kita adalah untuk membunuh Wu Dongtian, dan tentu saja Xie Aoyu lebih menarik daripada Wu Dongtian, jadi kamu dibunuh. Ayo, Zhao Xuanting berkata sambil tersenyum, 3 tetua, bunuh Xiaoyu, kamu seharusnya baik-baik saja. Tetua yang dikenal sebagai 3 tetua tertawa, aku kelas 10 raja sejati, bukan dengan meningkatkan kekuatanku secara paksa. Aku ingin membunuh seorang raja surga, dan aku di sini. Zhao Xuanting menoleh untuk melihat Ruyan di pohon, wanita ini diserahkan kepadaku. Bertindak gegabah. Xiaoyu awalnya berencana untuk menggunakan mereka untuk menyampaikan berita dan menghancurkan kebangkitan Tyrannosaurus yang menghancurkan. Namun, dia tidak berharap untuk ingin melakukan sesuatu padanya. Dia harus memobilisasi kekuatan mentalnya, bersiap untuk melancarkan serangan, dan memberikan pukulan fatal kepada tetua Zhao Jiasan. Hei, saat itu, tawa mengerikan tiba-tiba datang dari ketinggian. Xiaoyu mendongak, dan melihat 3 atau 4 sosok di kejauhan terbang ke arah sini dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, dia sudah dekat dan mengepung Xiaoyu, Zhao Xuanting, dan yang lainnya. Semuanya, karena kalian sudah di sini, tinggalkan mereka semua, dan kediaman seni bela diri saya akan mengizinkan kalian untuk datang dan pergi dengan bebas. Kata pria itu sambil tertawa dingin. Xiaoyu tersapu, 4 orang, semuanya berada di alam 10 raja. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. 4 orang menempati 4 sudut, mengepung Xiaoyu, Zhao Xuanting, dan yang lainnya di tengah. Pada saat yang sama, Ruyan juga menerima Tianmu Lingzu, dan pada saat yang sama, dia menggunakan keinginan ajaib untuk mengubah penampilannya dan terbang turun dari pohon. Pada saat ini, Zhao Xuanting tidak berani melakukan apapun. 4 Master 10 teratas Wu Jia tiba, begitu dia memulainya, dia tidak bisa menahannya, dan Ruyan dengan mudah datang ke sisi Xiaoyu. Bagaimana? Xiaoyu bertanya. Yan tersenyum dan berkata, sudah menyatu, dendamku sudah berubah, dan sudah menjadi kayu murni. Tidak apa-apa, ikuti aku, jangan bergerak.
Xiaoyu memegang tangan giok Ruyan dan berkata pelan. Ruyan mengangguk dan setuju. Meskipun ada 4 master tingkat Raja 10 teratas, tetapi Ruyan dikuasai oleh tangan yang kuat itu, tetapi dia memiliki rasa aman yang tak terlukiskan dan tidak ada kekhawatiran. Xiaoyu adalah Xiaoyu. Pada saat ini, masih ada perasaan asmara dan cinta, hehe, sepertinya sudah saatnya saudara-saudara kita memberikan kontribusi. Keluarga Wu yang berbicara tertawa dingin. Ruyan menatapnya seperti ini dan berbisik, orang ini bernama Hao Sun. Neneknya adalah anggota keluarga Wu dan kerabat dari anggota keluarga Wu. Dia tidak boleh dianggap serius dalam keluarga Wu. Umumnya, dia bertanggung jawab atas tim patroli di distrik Xikeng dan Beicheng di kota Shenwu. Dia memberi isyarat bahwa dia pasti mendengar panggilan Wu Tong kali ini. Xiaoyu mengangguk diam-diam. Keluarga Wu terlalu besar, dengan populasi hampir 2 juta. Pada akhirnya, berapa banyak bakat dan hantu yang ada? Saya khawatir hanya pemimpin keluarga Wu yang mengetahuinya. Bahkan orang tua Wu yang lama tidak yakin. 10 Raja Hao Sun tidak terpengaruh. Perhatian, kita dapat melihat betapa mengerikannya kekuatan seni bela diri. Tuan, tujuan Anda adalah Xiaoyu. Bagaimana jika Anda membiarkan kami pergi? Zhao Xuanting segera membuat keputusan dan memilih untuk mundur. Pergi, haha, Hao Sun tertawa keras. Wajah Zhao Xuanting sedikit berubah, dan tawa itu menyebar hingga puluhan mil, cukup untuk mengejutkan beberapa orang di distrik Xikeng dan distrik Beicheng. Jangan lupa, ada 10 master tingkat raja di sekitar kita. Jika kau melakukan sesuatu, bahkan jika kau meninggalkan kami pasti bisa mengalahkan 2 lawan. Zhao Xuanting mencibir. Hao Sun mengejek, aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku hanya butuh 3 bersaudara untuk mengambil tindakan dan menahanmu sebentar. Itu sudah cukup bagiku untuk membunuh Xiaoyu dan bergandengan tangan dengan 3 bersaudara. Kau pasti akan mati, hanya 1 raja, 3. Sungguh konyol bahwa Raja Surga, salah satu yang paling suci, berani tawar-menawar dengan 4-10 raja kita. Saudaraku, mengapa berbicara banyak dengan mereka? Tunggu sebentar, akan ada orang lain yang datang. Mungkin Xiaoyu akan terbunuh terlebih dahulu, lalu kita bisa kalah. Salah satu dari 10 master seni bela diri. Hao Sun tertawa, itu benar, aku akan membunuh Xiaoyu, kalian bertiga akan menjebak mereka. 3 master tingkat Raja 10 teratas menjawab pada saat yang sama dan bergerak mendekati Zhao Xuanting. Hao Sun mencibir pada gerakan ini ke arah Xiaoyu. Menurutnya, Xiaoyu sama sekali tidak layak disebut. Bagaimanapun, level 10 raja bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh raja, dan perbedaan kekuatannya juga tidak kecil. Hao Sun, bukankah Sui Amwo mengatakan bahwa ketika raja ke-10 menghadapiku Xiaoyu, haruskah kamu berhati-hati? Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Ketika dia ingin datang, Sui Amwo secara pribadi telah mengalami baptisan badai mental, dan harus diingatkan. Hao Sun berkata dengan dingin, aku belum pernah mendengarnya. Belum pernah mendengarnya. Xiaoyu mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa Hao Sun tidak berbohong. Ketika dia bergerak dalam hatinya, bukankah seharusnya Sui Amwo yang tidak mengatakan ini demi dirinya sendiri? Lalu dia ditolak olehku, tetapi banyak orang melihatnya. Xiaoyu berkata, ditolak olehmu, haha, Hao Sun tertawa, ini lelucon paling menarik yang pernah kudengar. Tetua Sui benar-benar akan ditolak olehmu. Yulanlah yang diam-diam menembak dengan kekuatan pakaian Eclipse. Ya, Tetua Sui berkata secara pribadi. Kau hanya menggunakan kekuatan pakaian Eclipse milik Yulan Ruo. Xiaoyu mendengar tawa, dan wajah. Demi wajah, begitulah adanya. Xiaoyu menjabat telapak tangan Ruyan. Ruyan tersenyum padanya, dan segera menyampaikan pembenarannya kepada Xiaoyu, membantunya meningkatkan kekuatannya untuk waktu yang singkat. Xiaoyu tidak menolak. Semakin banyak pembenarannya, semakin jauh jarak tanahnya, semakin mudah untuk melarikan diri. Dia menatap dingin ke arah Hao Sun, dan kekuatan spiritual yang luas tiba-tiba mengamuk. Badai mental, kekuatan teroris terkuat. Ketika kekuatan mental yang agung itu bergerak, Hao Sun tiba-tiba tampak terpaku, yaitu, banyak master yang berjarak lebih dari 130 meter dari Xiaoyu juga terganggu dan mundur. Oh, Hao Sun, seorang master 10 raja yang kuat, segera disingkirkan oleh badai mental itu. Xiaoyu segera membawa Ruyan, berlari melawan keduanya dengan kecepatan penuh, menghentakkan kaki, tenggelam ke dalam tanah.
operasi tanah. Adegan ini sangat mengejutkan sehingga Zhao Xuanting dan yang lainnya tercengang, hampir menggigit lidah mereka, dan Hao Sun kelas 10 terkena. 10 master teratas dari keluarga Zhao bergegas ke belakang untuk mendapatkan rasa dingin. Jika bukan karena master seni bela diri, saya khawatir dia akan berada dalam bahaya, bahkan jika Zhao Xuanting juga merasakan kepalanya meledak. Hasilnya benar-benar menakjubkan. Maju, Master 10 Master Zhao memiliki terlalu banyak waktu untuk berpikir, mengulurkan tangan dan meraih Zhao Xuanting, dan sementara 3 Master 10 Raja lainnya terkejut, dia sepenuhnya mengerahkan keterampilan bertarung tubuh keluarga Zhao untuk mengikuti angin. Bergegas pergi, 2 Master lain dari kelas Raja Surgawi mengikuti dari dekat. Pada saat yang sama, Hao Sun, yang hampir terbunuh oleh badai mental, berdiri dan berkata, "Jangan khawatirkan aku, kejar, kamu harus membunuh mereka." Melihat bahwa Hao Sun tidak mati, 3 ahli tingkat Raja 10 teratas memburu. Hao Sun menancapkan beberapa ramuan, pulih sedikit, dan mengejarnya, sebelum dia masih berada di genangan air kecil yang kacau. Xiao Yu dan Ruyan muncul dari balik pohon besar tidak jauh dari sana. Keluarga Wu telah mengejar Zhao Xuanting, dan kita harus kembali. Keduanya kembali ke Black Lotus Manor dengan cara yang begitu besar. Tetapi begitu saya tiba di Manor, saya melihat bahwa loteng kecil tempat Ruyan dikepung dikelilingi oleh orang-orang. Kepala pria itu adalah 3 tetua Wujia, ayah Wu Yuanzhen yang dipenggal oleh Xiao Yu. Wu Yuyu Lanruo, melihat bahwa bangunan kecil Ruyan dikepung, Xiao Yu memikirkan keamanan Yulan Ruo untuk pertama kalinya. Lagi pula, jika Yulan berada dalam situasi yang buruk, bahkan jika dia telah mengenakan gerhana di tubuhnya, kekuatannya hanya dikembalikan ke awan kurang dari level, saya khawatir level suci dapat dengan mudah menjatuhkannya. Yang lebih penting, jika Yulan ditemukan di sini, maka Ruyan mungkin tidak dapat mempertahankan identitas ini dan dapat datang dan pergi dengan bebas di kota Shenwu. Wajah Xiao Yu menjadi sangat jelek. "Tenang, jangan impulsif, jika Yulan baik-baik saja," bisik Ruyan. Xiao Yu Qiang menghilangkan kekhawatiran dan kegugupan di hatinya. Dia mengawasi dengan mata dingin, dan menemukan bahwa bangunan kecil itu dikepung, tetapi tidak ada yang memasuki pencarian. Yang lebih penting adalah bahwa Wu Yue, 3 tetua keluarga Wu, tampaknya tidak terburu-buru untuk membawa orang. Sekarang hanya terbit di bawah sinar matahari. Masuk akal jika Anda ingin membawa orang, sepertinya tidak seharusnya. Masih menunggu di luar, apakah perlu bagi Wu Yue untuk melakukannya? Aneh, Xiao Yu memegang tangan Ruyan, dan mereka berdua bersembunyi dalam kegelapan. Kemudian mereka melakukan pekerjaan tanah dan langsung masuk ke loteng kecil dan ke kamar Yulan Ruo. Pada titik ini, jika Yulan telah bangun, wajahnya kusam dan dia sama sekali tidak gugup. Xiao Yu merasa lega. Jika Yulan melirik Xiao Yu, kilatan cahaya melintas di matanya, dan berkata dengan ringan, "Ruyan, orang-orang di luar telah datang 1 jam yang lalu dan telah menunggu di luar." 1 jam di sini, Ruyan berkata tiba-tiba. Bahkan Xiao Yu sempat terbata-bata, jangan salah, Wu Yue adalah 3 tetua keluarga Wu, dan ayahnya Wu Lifang juga diharapkan masuk ke dalam api Raja Perang, dan putranya yang lebih muda Wu Yuanfang memiliki darah perang. Dia adalah yang kedua setelah Wu Dongtian. Dia benar-benar tinggal di sini selama 1 jam, menunggu Ruyan. Aku akan keluar dan melihat. Ruyan Xin tahu bahwa ini seharusnya bukan identitasnya. Xiao Yu juga tidak keberatan. Ruyan berjalan keluar dari loteng. Ketika dia pergi, wajah Yulan Ruo yang dingin dan sombong juga mereda. Meskipun ekspresinya masih dingin, dia tidak begitu sombong. Apakah Tianmu Lingzu pernah berhasil? Nada bicara Yulan Ruo tidak lagi keras kepala seperti saat masih asap, tetapi sangat lembut. Xiao Yu duduk di sampingnya dengan pantat dan berkata, "Berhasil." Tianmu Lingzu mengambil inisiatif untuk mengenali Ruyan, dan sekarang dendam Ruyan telah sepenuhnya berubah menjadi properti kayu. Mengenalinya, wajah Yulan Ruo menunjukkan sedikit rasa kesal. "Bisakah kau memberitahuku mengapa kau begitu membenci Ruyan? Dia sepertinya tidak pernah berhubungan denganmu sebelumnya." Xiao Yu bertanya-tanya. Yulan Ruo bersenandung, "Apakah kau merasa tertekan? Kamu adalah Yulan Ruo, jangan terlihat seperti wanita kecil, oke?" Xiao Yu sedikit terdiam oleh Yulan Ruo. Apakah ini masih Yulan Ruo yang kesepian dan jujur? Siapa wanita kecil? Jika Yulan Ruo mengulurkan tangan, dia akan pelit.
Xiaoyu mengarahkan tangannya, lihat, belum. Tangan Yulan Ruo tiba-tiba berhenti di udara, dan wajahnya tampak kosong, lalu dia kembali ke dinginnya. Aku tidak jijik dengan asap itu sendiri. Itu hanya sihir magis dari latihannya yang sangat aku benci. Petik 2. Perubahan spiritual. Xiaoyu memperhatikan sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, tidakkah menurutmu Ruyan dan Ziyan sangat mirip? Jangan bersikap ungu di depanku. Yulan Ruo berkata dengan dingin. Xiaoyu tertawa, begitulah adanya. Dia mendekatkan wajahnya, dan dia kurang dari 2 cm dari hidung Yulan. Hehe tertawa, apakah kamu iri dengan Ziyan, yang lebih tinggi darimu? Ada ide lain, misalnya, Sister Ziyan menemukan pria yang tak tertandingi dan baik. Nafas bicara disemprotkan ke wajahnya, dan wajah datar Yulan Ruo menunjukkan rasa jijik, pria yang tak tertandingi dan baik. Itu konyol, bukan, aku belum terbunuh oleh tubuh bagian atasku. Ya, aku diserang hidup-hidup olehmu. Xiaoyu tidak menyangkal, tapi kamu tidak sama. Jangan bicara tentang makan dan minum air akhir-akhir ini, itu nyaman. Kamu mencari kematian. Wajah Yulan Ruo tiba-tiba memerah seperti kain merah besar, dan dia mengulurkan tangannya dan memelintir telinga Xiaoyu. Aku memperingatkanmu, Xiaoyu, kecuali kamu tahu apa yang aku tahu, jika kamu memberitahu orang ketiga, terutama Wer dan Xian, aku hanya. Xiaoyu berkata, bagaimana denganmu? Membunuhku. Jika Yulan berkata dengan kesal, aku akan mati di depanmu. Dia menggigit gigi peraknya, dan berkata dengan kesal, aku tahu bahwa, membakar langit, sangat merugikanku. Aku lebih baik menyerah daripada menggunakannya. Dia selalu menyesali kematiannya ketika mengingatnya. Aku tidak mengatakan, aku pasti tidak mengatakan, ini adalah 2 rahasia kita. Xiaoyu tertawa, melihat ekspresi malu Yulan, dia tidak bisa menahan rasa senang. Nikmati saja, Yulan menendangnya ke udara. Xiaoyu tertawa dan menghindar, dia tidak lagi terjerat dengan Yulan Ruo, melayang ke jendela, menyalakan hatinya, dan mendengarkan percakapan di bawah. Oke, setelah mendengarkan beberapa saat, matanya melebar. Ada apa? Yulan menatapnya dengan ragu. Xiaoyu berkata, Wu Yue sebenarnya ingin menerima Ruyan sebagai putrinya. Putri, Yulan Ruo juga sedikit bingung. Bahkan jika dia diterima sebagai putri, itu tidak akan terjadi sampai fajar. Datang saja ke sini dan tunggu, belum lagi Ruyan tampaknya tidak begitu populer padanya seperti sebelumnya. Apakah kamu tidak membiarkan Ruyan memperlakukannya seperti bayi laki-laki? Bagaimana bisa berubah begitu cepat? Aku juga heran, dia sekarang minta maaf karena membujuk Ruyan untuk menjadi adik perempuan Wu Yuanzhen. Menarik, sangat menarik, apa yang dipermainkan lelaki tua itu. Xiaoyu heran, jika Yulan belum pulih, dia tidak bisa mendengar di luar. Dia berkata, gunakan kekuatanmu untuk membantuku meningkatkan pendengaranku, dan aku akan mendengar apa yang terjadi. Xiaoyu setuju, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan Giok Yulan Ruo. Keduanya saling berpegangan, dan aliran pertempuran berubah menjadi tubuh Yulan Ruo, mencapai telinganya, dan segera semua suara dari dunia luar menjadi keras. Ruyan, bisakah kamu setuju? Hanya mendengarkan Wu Yue berkata di luar. Ruyan tampak tenang, dan tidak merasa tidak berdaya karena hal baik yang tiba-tiba ini, dan mengabaikan mata cemburu dari mereka yang datang dari teratai hitam, dan berkata dengan ringan, 3 tetua, bisakah kamu memberitahuku mengapa? Mengapa kamu memintanya belum lama ini? Aku menikahi Ling Lang. Petik 2. Hal itu, salahkan aku. Wu Yue menghela napas, Yuanzhen benar-benar tidak adil padamu, tetapi dia sudah mati. Jadi aku juga berharap kau tidak menyalahkannya, dan aku akan menunggu di sini kali ini. Ini juga semacam hadiah untukmu. Selain itu, aku akan memberimu 2 roh perang utama yang diberikan kepadaku oleh Protos Es dan Salju sebagai hadiah. Aku harap kau akan melupakan hal-hal sebelumnya dan itu tidak akan pernah terjadi. Sambil berbicara, Wu Yue membuka cincin ruang angkasa dan melepaskan 2 roh perang. Kedua roh tempur ini tingginya lebih dari 2 meter, seperti King Kong, dengan alis tebal, hidung mancung dan mulut lebar, dan semua baju besi putih, memancarkan suasana dingin dan dingin. Roh perang es. Ruyan berkata dengan terkejut ketika dia melihat 2 roh perang itu. Wu Yue berkata, ya, itu adalah roh perang berbasis es. Mereka semua adalah roh perang berbasis es tingkat tinggi.
Mereka milikmu. Mengapa ketiga tetua begitu? Ruyan berkata dengan enteng, sejauh yang aku tahu, hanya si Aoyu di benua Kiao yang memiliki dua roh perang ranjau. Ada beberapa roh perang ranjau di wilayah laut, dan yang lainnya adalah beberapa keluarga besar. Harta karun penduduk kota tidak boleh digunakan sampai saat kritis. Mengapa kau memberiku dua roh perang es dengan sia-sia?